Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Pasti banyak orang yang tidak menyangka Presiden Joko Widodo akan meluangkan waktu menerima tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 anggota Front Pembela Islam. Pasti juga banyak orang yang menyangka Presiden tak peduli dengan yang namanya tim bentukan Amin Rais itu. Nyatanya, Selasa 9 Maret 2021 dengan tenang, Presiden menerima Amin Rais, Abdullah Yaha Mahua, Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalin, dan Al-Sufri Idrus Sambo di Istana Merdeka. Tujuan mereka ke Istana Merdeka jelas, yaitu membahas tentang rekomendasi Komnas HAM terkait dengan peristiwa tewasnya 6 anggota FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. 7 orang yang diwakili oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI. Mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, Tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri. TP3 tidak percaya dengan temuan Komnas HAM yang menganggap hal itu hanya peristiwa pidana biasa. Menurut mereka justru sebaliknya. Itu adalah peristiwa terkait dengan pidana berat. Sah-sah saja lah kalau Amin Rais dan kawan-kawan menganggap sepi temuan Komnas HAM. Sama sahnya ketika mereka menganggap diri paling benar. Nggak ada yang salah juga di situ. Wong namanya menganggap saja kok. Yang penting semua itu harus disertakan bukti pendukung. Jangan cuma ngomong doang. Mungkin Amin dan kawan-kawannya berharap Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi sesuai ekspektasi mereka. Kalau memang rekomendasi Komnas HAM itu tidak sesuai dengan harapan mereka, itu pun sah-sah saja. Tapi jangan lupa, berikan saja fakta, berikan saja data pembanding. Apalagi sejak awal mereka sudah menyebut diri sebagai tim pengawal peristiwa pembunuhan. Dari namanya saja sudah cukup mengerikan, pengawal peristiwa pembunuhan. Tapi sudahlah ya, siapapun di negeri ini boleh kok beda pendapat. Siapapun boleh beda pandangan, beda pemahaman. Yang terpenting semua itu harus disertai dengan data dan fakta pendukung. Jangan cuma katanya, jangan cuma dengar-dengar, atau apalah sejatinya yang tidak menunjukkan fakta pendukung. Jadi mohon dipahamilah ya, yang namanya informasi itu belum tentu kebenarannya. Karena siapapun boleh memberikan informasi, siapapun boleh memberikan atau membuat informasi. Nggak ada yang melarang, undang-undang pun tidak ada yang melarang. Tapi tolong bedakan hal itu dengan berita. Karena kalau berita, itu adalah informasi yang sudah terverifikasi. Sudah apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kan wajar-wajar saja kalau kemudian Presiden menjelaskan. Begitu juga dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang menjawab bahwa peristiwa tersebut sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM merupakan pidana biasa. Sekadar mereview kembali, peristiwa di kilometer 50 itu merujuk pada kejadian bentrokan di areal peristirahatan kilometer tersebut di Jalan Tol Cikampek. Peristiwa itu melibatkan aparat kepolisian dan para pengawal Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. 6 anggota FPI dipastikan tewas. Dugaan terjadinya pelanggaran pidana pun langsung digelar oleh aparat kepolisian. Itu pun setelah rekomendasi Komnas HAM keluar. Yang hasilnya 3 anggota polisi langsung disidik karena diduga melakukan unlawful killing. Kalau dalam bahasa yang bebas-bebasnya saja, unlawful killing bisa diartikan sebagai pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Hal itu bisa terjadi
karena ada perintah pihak yang berkuasa. Terlepas dari semua fakta itu, saya hanya ingin sedikit menyoroti bagaimana kemudian Presiden Jokowi menerima mereka di Istana Merdeka. Terlebih, selama ini para aktivis TP3 itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Di mata mereka, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, nggak pernah ada benarnya. Bila membandingkan pada masa Orde Baru, sikap yang dilakukan oleh mereka itu nggak akan pernah dapat tempat. Tapi ini tidak terjadi di masa sekarang. Kalau kemudian Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menyebut agar TP3 jangan cuma asal bunyi, jangan cuma asal tuding. Rasanya memang ada benarnya juga. Mahfud terang-terangan meminta mereka untuk menyiapkan bukti, data terjadinya pembunuhan seperti yang mereka tuduhkan itu. Bukti itulah yang harus diserahkan kepada pihak berwenang, kepada kepolisian, kepada Komnas HAM, kepada pihak-pihak yang memang memiliki concern untuk menyelidiki masalah ini. Kenapa itu harus diberikan? Tujuannya adalah agar bisa dilakukan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Kalau memang ada pelanggaran berat, mana buktinya? Tunjukkan dong. Kalau cuma sekedar menuding, terjadi pelanggaran HAM berat, gampang-gampang saja. Saya pun bisa melakukan, Anda pun juga demikian. Karena kita memang ingin bukti, bukan keyakinan. Kalau keyakinan, kita semua punya keyakinan masing-masing. Kira-kira begitulah kata Mahfud saat menerima mereka. Saya setuju dengan Pak Mahfud. Bukti itu memang wajib diserahkan, biar nggak ada fitnah. Karena paling gampang saat ini membuat fitnah. Jadi hukum itu adalah hitam di atas putih. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, apa yang terjadi harus disertai dengan bukti pendukung, bukti fakta yang valid. Kalau cuma main tuding saja sih, nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi, karena siapapun bisa melakukan. Jangan lupa juga, TP3 juga harus siap kalau kemudian nanti bukti atau fakta yang mereka sodorkan tidak mendukung apa yang mereka tuding. Kalau Anda punya fakta dan bukti yang valid, mari kita bersama-sama menuju ke pintu pengadilan. Kami akan mendukung kok. Dengan satu catatan itu tadi, bukan cuma soal keyakinan belaka. Jangan khawatir, kami tetap akan di belakang Anda, Pak Amin. Dalam pertemuan tersebut, Amin Rais memang menyitir bahwa bagaimana orang bisa masuk neraka jahanam karena pembunuhan. Jangan lupa, politisi itu yang dipegang adalah omongan, janji-janji. Kalau omongan dan janji saja sudah bisa tidak terpenuhi, bagaimana kemudian kami bisa percaya? Apalagi kalau cuman dasarnya keyakinan. Itulah sebabnya kenapa kami akan mendukung Pak Amin dan kawan-kawan. Kalau memang sanggup, kalau memang bisa membuktikan, kalau memang bisa memenuhi janji-janji yang pernah terucap, ataupun yang akan membantu penegakan hukum di negara ini. Kami pasti dukung kok. Kalau Amin Rais dan kawan-kawan tidak percaya dengan pemerintah atau Komnas HAM, ya jangan marah juga kalau kemudian pemerintah atau Komnas HAM pun nggak percaya mereka. Ya adil kan kalau begitu, biar berimbang maksudnya. Padahal kalau mau bicara pelanggaran HAM yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, harus memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan masif. Ya mirip-mirip zaman pemilu yang lalu lah ya, pemilu Pilpres. Ketika ada tudingan kecurangan, ada tudingan bahwa pemilu dilaksanakan dengan penuh curang, penuh kebohongan, sehingga dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Buktinya, ketika dilakukan upaya di Mahkamah Konstitusi, mentah semua itu barang. Diminta oleh hakim, nggak ada faktanya. Itulah yang harus jadi pembelajaran kita bersama. Pak Amin boleh yakin, tapi kalau kami nggak yakin juga jangan disalahkan. Pak Amin tidak yakin, tapi kalau kami yakin pun juga nggak boleh disalahkan. Jadi mari kita sama-sama meyakini apa yang kita bisa yakin. Yang harus kita yakini dan juga kita sepakati bersama, negara ini berdiri bukan atas dasar keyakinan semata. Negara ini berdiri atas keyakinan dan hukum. Yakin berdiri dan hukumlah yang menjadi panglimanya. Kalau soal yakin, siapapun juga bisa membuat keyakinan. Bebas kok.
masalah keyakinan itu memang nggak ada rumusnya. Semua boleh mengutarakan pendapatnya. Semua boleh mengutarakan bahwa telah terjadi pembunuhan di kilometer 50. Tapi buktikan itu. Komnas HAM sudah memberikan rekomendasinya dan itu sudah tidak terjadi pelanggaran pidana berat. Tinggal Anda, Pak Amin dan kawan-kawan, buktikan bahwa itu memang terjadi pelanggaran HAM berat. Buktikan juga bahwa itu bukan cuma keyakinan. Kalau cuma keyakinan, sekali lagi, siapapun boleh. Sama kita menyebutkan bahwa saya nggak yakin kok Anda punya kapasitas untuk melakukan penyelidikan. Nggak salah kan? Wong namanya keyakinan. Tapi saya tidak punya bukti itu, makanya saya tidak bilang. Gimana Pak Amin? Oke. Bagi saya, mungkin juga bagi Anda, ada jiwa besar dalam diri seorang Presiden Joko Widodo. Nggak mudah loh menerima orang-orang yang berseberangan secara keyakinan. Nggak mudah menerima orang-orang yang secara politik pun juga berbeda. Apalagi soal keyakinan. Nyatanya TP3 diberi karpet merah untuk datang ke Istana Merdeka. Bahkan seusai pertemuan, nah inilah yang menurut saya juga luar biasa. Presiden justru mengantar Amin Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. Kurang baik apa lagi coba?